Amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, saudara sekalian, saya melayani 3 kali ibadah di sini. Ini yang 11. Nanti saya langsung ke Alam Sutra ibadah jam 2, saudara sekalian. Belakangan ini saya memberikan tema Struggling with God. Bergumul bersama dengan Tuhan, 2 seri. Karena memang dalam beberapa bulan ini pergumulan kita, sosial, politik, budaya menjadi berat. Bahkan pergumulan pribadi pun tidak gampang, saudaraku, begitu kan. Maret ini kampanye, April itu Jumat Agung, Pasca, Pilpres, bulan Mei puasa, bulan Juni Idul Fitri, saudara kan. Banyak sekali yang harus kita hadapi. Jadi seri pertama Struggling with God sudah saya khotbahkan di KTM bulan lalu kalau tidak salah. Dan juga di Impact di tempat ini, saudaraku. Sekarang kita masuk Struggling with God seri yang kedua. Kita buka Yohanes pasal 10. Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 dan seterusnya. Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 dan seterusnya, dia kitab tulisnya, judulnya Gembala yang Baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ialah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka. Dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya. Karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedang seorang upahan yang bukan gembala dan bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Demikian firman Tuhan yang kita baca. Saudara-saudara sekalian, perlu ada suatu introduction, suatu pembukaan untuk bisa masuk ke firman saudaraku. Nah, introduction-nya adalah saya akan memberi kepada saudara satu pertanyaan untuk saudara jawab sendiri. Dalam hidup saudara selama ini, sejak pertama kali terima Tuhan Yesus sampai detik ini saudaraku, coba saudara pikir pelan-pelan, adakah peristiwa-peristiwa yang sangat berbahaya saudara alami, yang hampir menimbulkan luka parah, yang bahkan bisa merenggut nyawa, yang sifatnya mematikan atau dijebak orang, saudara luput dari bagian itu. Coba pikir pelan-pelan. Karena ini menjadi penting buat rohani kita, saudara sekalian. Kalau sifatnya pribadi seperti Paulus, dipenjarakan di bawah tanah, saudaraku, tujuannya hukuman mati. Personal. Kalau sifatnya kelompok kecil beberapa orang seperti Sadrak, Mesa, Abednego. Yang akan dilempar ke tempat perapian yang 7 kali panasnya, saudara sekalian. Tuhan meluputkan mereka, kan begitu? Kalau yang lebih besar seperti Musa. Membawa umat Israel dari perbudakan negeri Mesir menuju tanah perjanjian. Pas sudah di tepi laut, Tuhan mengeraskan hati Raja Fir'aun. Sehingga tentara kuda itu menyerang mereka. Depan laut, belakang musuh, saudaraku. Tuhan meluputkan bangsa yang besar itu dengan memakai Musa membelah laut. Nah, itu contoh yang besar. Contoh Esther adalah ketika Haman, orang suku Aga itu, dia lihat Mordekai tidak mau nyembah dia. Dan dia tahu Mordekai orang Israel. Bukan saja dia mau bunuh Mordekai, dia mau basmi bangsa Israel itu. Dan Haman berhasil membujuk raja.
mendapat stempel raja, cincin raja, semua disiapin untuk membantai bangsa Israel. Semua udah ready, udah di-trap dalam suatu kondisi tidak mungkin lepas. Tuhan meluputkan mereka. Saudara gimana? Coba pikir sebentar. Iya loh Pak, saya hampir kena tabrakan beruntun di tol, saya lepas dari itu. Ya, saya divonis dokter, ya, 3 bulan pasti mematikan penyakit saya. Ternyata saya sembuh loh Pak. Saya dijebak orang dalam dunia bisnis yang berbahaya, menjadikan saya pilot selama-lamanya, tapi tangan Tuhan ada di situ. 2-3 tahun terakhir ini cuaca tidak baik, banyak pesawat kecelakaan. Misalnya di Surabaya, dia datang ke airport telat, marah-marah dia, saudaraku. Pesawatnya udah terbang. 1 jam kemudian dia dengar pesawatnya meledak di udara. Dia bilang, puji Tuhan, saudaraku. Kira-kira begitu, saudaraku. Ada nggak saudara alami? Tidak mungkin tidak ada. Saya pun ada. Nah bagian itu nanti saya hidupkan di tengah khotbah, membuat imanmu itu bersinar-sinar, men. Tapi kalau kita pernah belajar begitu, sayang pengalaman seperti itu, kita hanya nangis, terima kasih, 1 tahun, 2 tahun, you forget it. Rohani tidak pernah akan tumbuh. Ini yang kadang-kadang kita tidak aware bagian itu. Oke? Kita masuk ke sini. Simpan ya. Kau adalah domba-dombaku, aku adalah gembala yang baik, kata Tuhan Yesus. Pertanyaan pertama, kenapa Yesus mengumpamakan dirinya sebagai gembala? Why? Waktu Tuhan Yesus lahir jadi manusia, mayoritas orang-orang Israel itu pekerjaannya adalah gembala. Mereka tahu, jaga domba, urus domba, rawat yang sakit, jaga kalau ada bahaya serigala, bawa makan, bawa minum, antar pulang, tidur, saudaraku. Jadi mereka tahu tugas gembala. Waktu Yesus datang mengatakan, akulah gembala yang baik, langsung mengerti orang Israel itu, saudaraku. Ya, Tuhan menyimpan kebenaran itu lewat budaya manusia. Saudara, Tuhan itu mengajak kebenaran itu sangat sederhana loh, saudaraku. Sangat sederhana. Tuhan ketemu mereka yang usaha pokok anggur, akulah pokok anggur, bapakkulah pengusahanya, kamulah carang-carangnya. Langsung jelas loh. Carang yang tidak berbuah dikerat, ngerti mereka. Yesus mengajar kebenaran itu sangat sederhana. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Seorang perempuan mau pergi ambil air. Tuhan bilang, akulah air yang hidup. Jikalau engkau minum daripadaku tidak akan haus lagi. Tuhan itu sederhana sekali memberikan firman. Dengan bahasa-bahasa praktikal yang masuk dalam hidup kita sehari-hari. Mestinya setiap pengkhotbah belajar dari seperti Tuhan Yesus mengajar, saudaraku. Begitu. Pakai bahasa sederhana, praktikal, tapi rohaninya, bobot rohaninya boleh sedalam mungkin, tapi praktikal. Sehingga jemaat tersentuh, rohnya tumbuh. Tidak usah pakai istilah-istilah susah. Bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bahasa kakekmu, bahasa nenekmu, terus semangat pusing. Saya lagi hutang Pak, suruh saya mikir istilah itu, apa pentingnya? Apa pentingnya? Itu untuk sekolah pendeta bos. Kalau mau bagus khotbah, itu disimplify semua dalam bahasa jemaat. Memang tidak mudah, butuh jam terbang yang tinggi, saudaraku begitu. Gak usah, buat jemaat pusing. Dia gak mikir itu, buat apa dia pikir itu? Disimplify dalam bahasa jemaat. Kalau mau itu sekolah pendeta. Bahasa ini, bahasa pusing jemaatnya. Just so simple. Translate itu dalam hati mereka, selesai. Kalau khotbah yang baik adalah jemaat gampang mengerti. Bukan supaya kelihatan, hebat saya ya, banyak Islam, banyak dokter saya, ada 4 dan 5 dan 6. Wah hebat sekali. Itu bukan untuk saudara yang tahu. Untuk apa? Supaya kelihatan saya pendeta hebat. Itu gak ada guna saudaraku. Gak ada guna. Jemaat tidak semua pintar, iya kan? Jemaat ada jemaat sederhana loh, dia pun jemaat, domba Tuhan juga. Yuk khotbah sampai tinggi-tinggi, apa ngerti nyancim itu? Dapat apa dia? Di sini kan ada S1, S2, S3, S4 pun ada saudaraku. Campur juga ada kan. PhD juga ada, permanent head damage. Udah rusak parah kepalanya saudaraku. Ya so simple, kayak Yesus saja. Bagus, masuk, kuat, tersentuh. Cukup. Begitu loh saudaraku. Ya. Lihat Tuhan tuh, akulah gembala yang baik, langsung ngerti. Gak usah lagi ditranslate apa-apa. Iya ya, langsung ngerti. Akulah pokok anggur, langsung ngerti. Akulah air hidup, you minum dari situ terus kan, I'm a living water, terus hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup, ngerti. Nah sekarang, mengapa Tuhan mengumpamakan kita sebagai domba? Tadi gembala selesai, sekarang domba. Dari
animal, planet animal, saudara-saudara pelajari, domba adalah salah satu binatang yang pertahanan dirinya paling minim. Itu tanduknya aja nggak tajam. Matanya rabun. Itu domba itu tidak tajam, saudaraku. Maka dia mudah tersesat. Dibiarinnya juga belok kiri loh, saudaraku. Belok kanan loh dia loh. Karena dia tidak bisa lihat jauh. Gak tahu deh kalau domba-domba milenium sekarang ini kayak gini nih. Jarak 50 meter dia bisa bedakan mana gocap, mana cepet. Dia bisa bedain, bos. Dia kabur matanya, saudaraku. Self protectionnya, dia itu tanduknya nggak tajam, matanya kabur, bulunya dipotong, diam aja dia. Mau coba binatang lain, kalau jengking kamu pegang, beracun, bos. Cumi-cumi aja ada tintanya, bisa hilang dia. Gajah kamu ganggu, kita naik ke pohon sama dia, saudaraku. Ular dari Amazon itu, yang kecil itu, yang hitam merah hitam bulat kecil itu, kamu sentuh deh. Racunnya sampai ke jantung, gak tertolong. Binatang lain, harimau, singa, semua punya, domba gak punya. Anjing tuh lihat. Di depan hidungnya itu. Runcing, kayak ada hitam. Bukan kena stempel tuh, memang hitam, saudara begini aja. Ada berair sedikit. Tahu apa itu? Itu atas tuh hebat sekali, bos. Itu daya penciumannya itu 17 kali kemampuan manusia. Mesin X-ray aja kalah loh. Dia cium sedikit, dia tahu ada narkoba. Dia cium sedikit, dia tahu ada senjata. Itu anjing tuh. Ciptaan Tuhan tuh. Hanya berair sedikit, saudara. 17 kali kemampuan manusia. Puji Tuhan, kita nggak punya hidung seperti anjing. Jarak 50 meter orang buang angin kita cium. Suamimu lagi buang air besar di kamar mandi kecium. Ya, lama-lama busuk ini men. Ngendus terus. Itu anjing tuh. Karena membrannya bekerja terus tajam. Jadi dia terus menengus. Itu anjing. Puji Tuhan lah. Jarak 2 meter orang buang angin kita nggak terasa kok. Aku gak cium tuh. Puji Tuhan, bos. Domba. Nothing man. Nothing. Gak ada sesuatu yang bisa dipamerin. Nah uniknya, kenapa Tuhan buat kita begini ya? Engkaulah domba-dombaku. Kalau dibilang, engkaulah serigalaku kan mantap. Kaulah raja waliku, garudaku, singaku, kan gagah perkasa, saudaraku. Kenapa domba? Nah ini saudaraku, pemahaman yang baik tentang ini akan membuat rohanimu hidup dan bagus kualitasnya. Please remember, konsep antara gembala dan domba, poin pertama. Karena kita domba, limited, terbatas, gak bisa apa-apa, kita totally, sesungguhnya seluruhnya kita bergantung kepada Tuhan, saudaraku, kepada yang tak terbatas itu. Itu loh sebenarnya pengertian gembala dan domba. Totally depending on God, begitu loh. Gak ada gembala, gak hidup kita. Dia gak jalan depannya pun sesat kita. Belajar apa dari hal ini? Rendah hati. Yes. Hati-hati manusia nih, kau dan aku sama. Ya, kalau sudah sukses jangan sombong loh. Kalau hartamu ada 2 triliun jangan sombong. Still tetap domba. Itu penting, bos. Ya. Pelayanan sehebat apapun tetap domba. Soalnya sepintar, sekaya, sukses, apapun jabatanmu still tetap domba di depan Tuhan. Kalau tidak, kita gampang sekali sombong, men. Kita gampang sekali tinggi hati, bos. Ya, seri pertama saya ingat gak? Saya khotbah. Ketika manusia sudah mencapai kesuksesan tinggi, high tech. Ketika kapal pesiar Titanic itu diciptakan. Nakoda itu ngomong, ini kapal terbuat dari besi baja yang paling bagus. Tuhan pun tidak mampu menenggelamkannya itu manusia itu. Tuhan dan diremehkan, apalagi sama manusia. Jadi ketika kita ngerti, kita limited tetap domba. Makin diberkati, makin rendah hati kita, itu good. Susah lo belajar rohani begitu. Ya. Tambah kaya, ini semua dari Tuhan, Pak. Kalau enggak ada Tuhan, saya enggak ada apa-apanya. Dulu I start from zero, Pak. Sudah jatuh paling 3 kali, Tuhan tolong saya. Membuat hatimu keharuannya luar biasa. That is the point. We are limited. Sangat terbatas, men. Apa yang harus kita sombongkan dalam hidup ini? Apa yang harus kita sombongkan? Ketika kita tidak belajar firman Tuhan, kita lupa. Nah kita mulai pamer, biasanya saudaraku. Iya, hati-hati Pak, hati-hati kita semua. Itu mengajarkan bahwa kita tanpa gembala kita nggak sehidup. Itu sumber kehidupan saudaraku. Iya, sangat terbatas kita. Ya. Domba loh. Poin kedua saudaraku. Tadi bergantung seluruhnya kepada Tuhan, kepada gembala itu. Poin kedua saudara kan, kalau kita perhatikan dengan baik-baik. Di Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan, ia membawa,
Ia menyertai, Ia mengurapi, Ia menyiapkan, Ia menyediakan. Semua kata itu aktif, saudaraku, begitu. Tuhan yang kerja. Jadi poin kedua, gembala dan domba artinya God in action. Tuhan kerja, buka pintu, jalan keluar, berdiri depan, ikut, kita ikut di belakang dia. Ikut dia jalan, minum air, makan rumput, minum air, pulang, bobok. Itu semua God in action. Kita hanya menghidupi aja. Itu pun susah loh bos. Untuk menjalani hidupnya susah. Karena banyak sekali yang harus kita hadapi. Maka strugglingnya menjadi kuat. Kan begitu? God does it for us. Tuhan lakukan untuk kita. Saudaraku. Kalau soal rumput dan air standar. Semua orang dapat. Orang bukan Kristen pun dapat. Nah, anugerah menjadi beda-beda ketika orang itu mencapai kesuksesan, saudara sekalian. Kan begitu. Tetap prinsipnya adalah kita domba. Gak lebih dari itu, men. Itu penting. Jadi saudara lihat poin kedua itu, God in action. Tuhan yang kerja kok. Lihat tugas gembala itu. Kan dia kerja semua. Domba ikut jalan aja. Pulang, suruh pulang, pulang. Suruh tidur, tidur. Keluar makan, makan lagi. Kan begitu. Poin ketiga. Gembala itu jaga kita 24 jam. Itu yang kadang-kadang tidak care, kita tidak aware. Dan hidupkan kasus tadi itu, peristiwa yang saudara hadapi. Selain dari peristiwa yang saudara tahu, untung loh Tuhan luputkan saya. Tahukah Anda? Sudah terlampau banyak kasus yang berbahaya itu, sebenarnya Tuhan halau dari hidup kita. Itu domba, kalau udah makan rumput, dia minum air yang tenang gitu. Domba sensisnya rendah. Nalurinya tidak tinggi, saudaraku. Itu domba sampai begitu loh. Dia nggak sadar dia bahaya, itu domba. Kalian tuh kalau kijang, rusa, dia lagi makan rumput, tiba-tiba kepala naikin sedikit, kupingnya tegak, udah loncat loh dia loh. Tajam tapi domba, itu babi hutan. Coba lihat babi hutan. Sama, babi hutan tajam sekali dia. Dia lagi makan umbi-umbian, hitam kan dia, tiba-tiba mata sipitnya naik sedikit begitu dia lihat. Dia cium bau orang, hilang langsung tuh babi. Tapi domba enggak loh. Domba enggak loh, tetap aja dia. Dia enggak ada tingginya, tidak ada. Tapi hebatnya dalam hidup, gembala itu sense benar. Jadi di ilalang jauh itu ada predator, matanya itu tajam, bahaya, gembala tahu. Gadanya siap, jangan masuk. Masuk mati, oh aku mati untuk domba-dombaku begitu. Terlalu banyak loh hidup ini, bagian-bagian yang kita tidak tahu, Tuhan sudah, aduh. Jangan terjadi sama kita. Nah, ironisnya kita ini ada sedikit kekurangan, sedikit kesalahan, berkat kurang kita ngomel. Tuhan kok kayak gitu? Tuhan kenapa terjadi sama saya? Tuhan kenapa anak saya begini? Kenapa cucu saya nggak sayang saya? Kenapa saya pahit Tuhan? Kenapa saya sakit? Itu terus kita omong. Tapi bagian yang Tuhan kerja begitu besar itu gak pernah kita sense begitu. Gak apa-apalah kalau kita gak ngerti, tapi hari ini sudah ngerti, kita tetap begitu. So bagaimana menjadi anak Tuhan? Anak yang kecil, saudaraku, minta mobil-mobilan, kita gak kasih, dia nangis. Nangis terus dia, papa kok kayak gitu sih, begitu kan? Tapi anak yang sudah berumur 20 tahun, dia tahu papanya sudah gak ada, mamanya setengah mati kerja, hanya untuk supaya dia bisa SMP, SMA sampai hari ini kuliah. Dia mau minta sesuatu, mamanya dia tahu loh. Mama saya bukan mau kasih, tapi setengah mati dia cari kerja, setengah mati dapatkan selama ini bertahun-tahun saya boleh hidup. Dia mau ngomong aja sungkan karena dia sudah understood begitu. Kapan kita dewasa rohani men? Seolah Tuhan itu pilih kasih, kita ngomong gitu kan. Tuhan kok kamu begitu sama saya, tahukah engkau? Sudah begitu banyak dia halau, tapi kita tetap aja ego kita yang muncul. Kapan kita bisa rohani? Kita hanya meributkan, mempersoalan kebutuhan kita. Kapan kita belajar untuk membalas kebaikan Tuhan, membalas kasih Tuhan? Itu gak akan terpikirin, yang kita pikirin masalah hidupku sendiri. Coba kayak itu, saudaraku. Tuhan jaga kita 24 jam. Satu story, true story yang seorang Kristen alami 20 tahun lalu saya hidupkan kembali, saya cerita. Saudara pun udah pernah dengar, yang belum pernah dengar baik-baik. Ini orang Kristen dari Full Gospel. Dia itu pengusaha kayu, jual beli kayu. Suatu hari tawaran kayu dari satu kota di Kalimantan. Dia setuju, dia lihat kayu di foto bagus, dia bayar DP. Dia akan ke situ besok ke Kalimantan, masuk ke kota itu,
tunggu sebentar di situ, sampai di situ si sore dia sewa hotel, nanti malam jam 12 malam satu tim akan bawa dia melewati hutan belantara sampai jam 6 pagi sampai ke kota itu, lihat kayu selesai, dia bayar Jakarta pulang selesai gitu. Jadi waktu sampai di kota itu dia istirahat dulu. Jam 8 datang satu kelompok yang akan bawa dia, ya baru jam 8 kan, oke, ya tunggu dia istirahat lagi. Jam 10 datang satu grup lagi, kita yang jadi antar bapak. Kalau gitu kita makan dulu. Sudah makan selesai, siap-siap, jam 12 mereka berangkat, satu mobil. Tim itu 5 orang. Supir kena di depan, orang Kristen di tengah, sama satu tim mereka, sama 2 orang di belakang. Setelah 2 jam memasuki hutan gelap belantara itu, supirnya kecilin musik, dia ngomong gini, Pak, kami ini tim pembunuh bayaran. Nyawa Bapak harganya 5 juta. Bapak lihat tadi jam-jam 8 itu tim pertama, enggak cocok harga, kami yang cocok. Karena Bapak sudah bayar DP kayu, Bapak harus mati. Nah, caranya gimana? Setelah sampai di hutan, aku gedein musik itu, memberi kode kepada 2 temanku di belakang, jerat leher Bapak pakai kawat. Bapak kesakitan, pegang kawat, celurit sebelah kanan itu masuk. Kemudian kami mutilasi. Badan, kaki semua kami lemparkan, sebentar binatang sudah datang ambil, gak ada bukti. Nah, kenapa kami tidak melakukannya? Kami ini penjahat, Pak. Kami ini wajah kami sangat sadis, memang kami tahu itu. Tapi Bapak tadi ajak kami makan, selesai masih tepuk-tepuk bahu kami. Kami penjahat, tapi kami masih punya hati nurani. Banyak itu korban kami itu yang dari luar negeri, datang makan sama kami lihat sinar matanya menghina, bukan main. Kayak anjing kami, Pak. Gak apa-apa. Sampai di hutan kami jelasin, nangis dia. Ini kartu kredit saya, ini dolar saya, ada anak istri saya, kami gorok lehernya. Kami mutilasi gitu. Jadi gimana kata orang Kristennya? Saya balik, jangan Pak, Bapak notabene-nya harus mati. Kalau bos kami tahu Bapak tidak mati, dia kirim tim ketiga. Jadi gimana? Bapak ikut kami aja, lewat hutan belantaranya sampai 6 jam itu, besok pagi sampai Bapak naik pesawat pulang dari sana ke Jakarta. Oke, di tengah hutan itu, tengah jalan perjalanan itu mereka cerita, memang hidup mereka begitu. Kerja mereka setiap hari begitu. Tambah sadis, tambah terkenal. Ya, ratingnya naik. Masuk penjara tambah seram hidup mereka. Sampai jam 4 subuh, bosnya telepon. Nih Pak, lihat bos kami telepon. Saya buat handphonenya, speaker on ya. Kita main sandiwara Pak, Bapak dengerin. Udah selesai belum? Agak telat sih berangkatnya, sudah dibunuh tapi belum dimutilasi. Potong-potong aja semua. Ya. SIM card-nya apa semua kalian boleh ambil. Kemudian saya hanya minta jempol 1, dipotong, kirim ke dia. Sebagai tanda udah selesai tugas. Begitu. Akan dibayar uangnya semua. Oke, dia dengar ya Pak, matiin. Sampai di kota, senjata simpan ganti mobil. Memang profesional mereka kerja. Sampai di tengah kota, orang Kristen ini lihat. Ada polisi lagi atur lalu lintas. Saya lari keluar enggak? Kan buka pintu langsung lari keluar. Dia enggak lari. Kalau mau mati pun tadi di hutan dia sudah mati. Sampai di airport cek pesawat ada yang jam 2. Jam 2 sore. Udah makasih ya. Jangan Pak. Bapak harus mati. Bos kami tahu Bapak tidak mati. Dia kirim killer yang 1 orang. Kecil aja pisaunya itu racun Pak. Seret dikit mati. Bapak harus mati. Dibawa sama bapak orang Kristen, dibawa sama mereka ke tempat pelacuran. Sewa kamar 1 dimasukin ke sana dikunci. Mereka jaga di depan. Sampai udah hampir jam 2 keluar mereka ngomong, sorry Pak, gak ada kasus begini. Semua kami bantai. Karena memang hidup kami dapat uang dari situ. Tapi kamu tidak tahu, kami tidak tahu. Kenapa sama Bapak kami jadi begini. Masih dipeluk loh mereka. Sampai di pesawat mereka nungguin, masih gini, nunggu sampai itu badan naik pesawat. Masih diginiin sama orang Kristen itu. Sampai di dalam itu, dalam pesawat itu dia tulis 4 halaman kertas. Dia baru ingat, kemarin pagi waktu dia mau Kalimantan, doa beston di keluarga, anaknya yang paling kecil tutup doa. Tuhan Yesus, Papa mau Kalimantan, mau bisnis, jauhkan Papa dari orang-orang jahat, buat Papa berhasil, amin. Dia ingat loh, dia tahu. Mestinya dia tidak boleh pulang Jakarta lihat anak istri. Mestinya dia tidak boleh duduk dalam pesawat. Mestinya dia mati tercincang-cincang di dalam hutan itu. Dia tulis apa? Semua karena Tuhan, karena Tuhan, karena Tuhan, karena Tuhan. Dia tulis itu. Can you imagine? Dalam hutan belantara. Semua musuh, senjata tajam semua saudaraku. Bagaimana dia bisa terhindar saudaraku? Hanya karena ada gembala yang jaga 24 jam. Tuhan mampu mengeraskan hati Firaun.
Tuhan juga bisa melunakkan hati penjahat, Pak. Tuhan tidak bicara langsung ke kita, Tuhan mau tell us lewat story hidup kita. Mas saya ngomong tadi, coba hidupkan masalahmu yang paling berbahaya. Tuhan mau cerita lewat cerita itu. Tidak perlu Tuhan ngomong secara langsung. Through your life, through you struggling with God, Tuhan mau cerita lewat peristiwa yang kamu alami itu, saudaraku. Begitu caranya. Dan itu menjadi mutiara dalam hidup. Kita tidak minta itu. Tapi kalau Tuhan sudah luputkan kita, itu menjadi mutiara yang ditanamkan dalam hati kita. Kalau saudara pintar, kalau saudara tidak pintar, hanya tahu mutiara, menangis 1-2 tahun, you forget it. Tapi kalau pintar rohani, itu mutiara tiap hari kamu poles, dia bersinar, Pak. Maka rohanimu menjadi besar, itu dia. Rasa hutang budinya menjadi besar, begitu. Maka muncullah orang-orang yang tekun melayani Tuhan. Lihat rasul-rasul itu. Berapa banyak mereka yang mati. Berapa banyak mereka menderita. Lihat tuh Paulus. Bahaya di gunung, bahaya di darat. Perompak, perampok, kurang makan, kedinginan, telanjang. Badannya luka semua. Dia tulis apa? Puji syukur kepada Yesus Kristus yang meluputkan aku. Saudaraku. Coba lihat hidup ini. Kadang bagian itu kita nggak sensis lagi. Yang ada hanya kalau kurang sudah marah. Sudah susah sudah marah. Itu rohani. Tuhan kita itu begitu besar. Hanya kita mengerti hanya bagian kecil itu. Sayangnya jadi orang Kristen. Sebagai domba kita mengenal suara gembala kita. Tapi hanya begitu kita mengerti sampai zaman yang begitu sulit hari ini. Jangan dong. Bahkan kita perhitungan sekali sama Tuhan. Jadi bahaya hidup ini, saudaraku. Begitu. Rohani kita tidak seimbang. Peristiwa-peristiwa negatif, negatif tambah negatif, tambah negatif. Negatif tambah negatif jadi positif loh, bos. Tapi kita nggak pernah paham sampai di situ. Hanya menyesali, kenapa aku hidup tidak punya mama? Kenapa saya lahir, mama saya udah nggak ada? Saudara tahu apa maksud Tuhan dari bagian itu? Selain daripada kesalahan manusia, selain daripada dosa manusia, dengan hanya punya papa. Saudara tahu saya belajar apa di situ? Hanya tahu mengeluh kita. Tapi kita tidak melihat beyond dari peristiwa seperti itu, saudaraku. Adakah Tuhan sengaja? Adakah semua peristiwa yang terjadi Tuhan tidak tahu? Coba perhatikan. Orang itu hidup imannya sampai sekarang karena Tuhan. Dia ingat kalau enggak dia sudah tercincang-cincang habis. Tapi Tuhan meluputkan dia. How about you? Dulu saya juga begitu, waktu saya sakit. Saya takut saya kambuh. Saya takut saya lompat. Saya takut saya nggak bisa pulang. Saya takut mandi tiba-tiba saya lari keluar. Karena peristiwa itu sudah terjadi sering waktu kambuh. Jadi waktu saya mau mandi, Tuhan aku mau mandi jangan tiba-tiba keluar, aku malu. Tuhan saya mau makan jangan tiba-tiba aku buang makanannya itu. Every day asal mau apa? Tuhan. Setiap hari Tuhan. Itu menimbulkan suatu hutang budi yang besar kepada Tuhan. Kalau hutang budi itu masuk dalam hati kita, saudaraku, ya, gak usah cerita pelayanan. Ada orang yang kalau itu tidak dihidupkan, itu bangku kursi gereja itu, saudara, miringnya kita gak mau betulin loh. Itu bukan urusan saya. Kenapa? Kita gak merasa hutang budi. Kita gak merasa kita wajib untuk melayani Tuhan dengan cara apapun yang saya bisa. Enggak wajib. Karena kita merasa udah biasalah banyak orang gereja yang layani. 1 jam aja di gereja kita merasa lama sekali. Kita merasa hutang, kita merasa tidak worth it, tidak berharga. Saya kan ada keluarga, ada ini, macam-macam alasan kita. Tapi waktu kita memahami hidup begini baru kita tahu, saudaraku. Mestinya domba-domba itu mengerti seperti itu. Ya, baru muncullah orang-orang militan. Orang-orang yang melayani Tuhan dengan hati yang sungguh. Baik pakai harta, tenaga, bahkan sampai mengorbankan nyawa pun mereka sadar tidak cukup untuk balas kebaikan Tuhan itu. Rasul-rasul itu. Mereka bersuka cita boleh dianiaya demi Yesus. Mana ada orang begini sekarang? Enggak ada berkatnya kita udah marah kok. Mereka itu sukacita boleh luka demi Yesus. Bisa begitu, kenapa? Mereka tahu hutang budi mereka besar sekali. Tak terbayar. Tidak mungkin dibayarkan kepada gembala itu. Ya. Coba saudara lihat diri saudara sendiri. Kalau rohani tidak dihidupkan seperti ini, kita tumbuh rohani yang miring, saudaraku. Berbahaya sekali untuk zaman ini. Seri pertama saya pakai ilustrasi, saya tutup dengan ilustrasi klasik Footprints. Ini kedua saya juga pakai begitu.
Waktu everything is okay. Anak cucu okay. Bisnis okay. Badan sehat semua enggak, no problem saudaraku. Haleluya, praise the Lord. Waktu kita lihat di tepi pantai, ada 2 pasang tapak kaki. Sepasang saya punya, sepasang Tuhan Yesus punya. But trust me, tidak selalu hidup seperti itu. Ya, nanti kita sudah tua, badan itu usia menggerogoti di dalam, mulai sakit. Anak yang paling kita sayang, anak perempuan satu-satunya, udah married dia, timbul masalah sebagai orang tua, udah tua, nggak bisa tidur loh. Itu satu-satu anak yang kamu paling sayang, dari kecil dijaga sampai besar, udah married, lepas tanggung jawab. Tiba-tiba punya masalah besar dia. Katakan suaminya itu gay, kamu nggak bisa tidur loh. Buat kamu orang tua, kehilangan semangat hidup. Itu anak saya jaga setengah mati, kenapa dia menikah begitu. Waktu everything is not okay. Hidup mulai menjadi berat. Uang mulai sudah menurun, karena sudah mulai tua. Badan pun tidak sekuat dulu. Waktu teriak tanya Tuhan, Tuhan aku susah, di manakah engkau? Waktu lihat ke pantai lebih shock, tinggal sepasang tapak kaki. Dulu kita senang jalan sama-sama Tuhan Yesus. Waktu aku susah, kenapa aku tinggal sendiri? Tuhan bilang itu bukan tapak kakimu loh. Itu tapak kaki Tuhan. Di mana aku punya? Tuhan bilang 100 domba masuk kandang. Kurang 1, aku pergi cari sampai ketemu. Dombanya luka, dia tidak bisa jalan. Aku gendong dia. Aku bawa dia pulang. Itu telapak kakiku. Kau dalam kondisi harus saya gendong. Karena dalam kondisi susah sekali. I will never leave you. Saya gak pernah tinggalkan kamu. Saya jaga kamu 24 hours. Saya jaga kamu 24 jam. Hanya begini kadang-kadang kita tidak sadari lagi. Luntur. Kita merasa alone. Mungkin hidup ini banyak orang tidak suka kita loh. Bahkan orang yang paling kita sayang pun sudah menolak kita. Tapi Tuhan selalu ada sama kamu. Tuhan gak pernah pergi. Dia gembala yang baik. Mungkin dunia sudah mengucilkan kita. Karena mungkin ada kesalahan, sudah masuk dalam penjara, sudah dituding salah. Tapi Tuhan ada di situ. Ya, nobody is perfect. Gak ada orang sempurna. Tapi Tuhan paling memahami kita. Bahkan orang yang paling cinta sama kita pun tidak akan pahami kita loh. Ikut mempersalahkan, ikut menuding. But you are not alone. Ada Yesus sama kita. Kita pahami salah kita. Dia tahu keadaan kita seperti apa. Ini yang menghibur hati kita. Kalau domba yang baik, dia pasti dengar suara gembalanya. Ini bukan suara saya hanya mengutarakan apa yang menjadi suara Tuhan buat saudara. Saudara kalau domba yang baik, dengarlah suara gembala Tuhan Yesus kita. Dia ingin kasih tahu jawabannya kepada kita. I still take care of you. Saya masih jaga engkau. Saya masih pelihara engkau. Saya tahu kapan harus tolong. Saya God in action. Kamu hanya jalani aja. Kadang kita pikir, Pak Pendeta, sorry ini. Cobaan buat saya terlalu berat, saudara salah besar. Sebenarnya tidak. Ujian dan pencobaan tidak melampaui kekuatan kita, saudaraku. Hanya karena apa? Feeling kita yang salah. Tuhan kasih cobaan 20 kilo, karena Tuhan tahu daya tahanmu 30 kilo. Saudara sudah merasa 20 kilo itu seperti 100 kilo. Hanya kita punya feeling yang salah. Pada iman itu mampu kalau dia hidup, saudaraku. Hanya kita telah memanja oleh hidup, saudaraku. So bagaimana mungkin kita bisa survive dalam rohani kita? Terlampau manja akan hidup, seolah itu tidak boleh terjadi sama kita. Hari Tuhan ingin berkata, saudaraku, ya, resiko kita tanggung sesuai dengan kapasitas yang saudara punya. Pegang itu baik-baik. Kalau saudara menjadi seorang guru, SD sampai SMA, risiko yang kamu tanggung hadapi murid, hadapi parents. Itu dia. Kalau saudara sebagai dekan, sebagai profesor, hadapi mahasiswa. Bisa demo mereka. Bisa argumen besar, hadapi itu. Kalau saudara menjadi jenderal di antara banyak beberapa kompi tentara, resiko pun resiko jenderal. Kalau saudara menjadi jenderal di antara pimpinan banyak jenderal, saudaraku itu bisa menuju kematian, saudaraku. Ya, jadi high rank, high risk, saudaraku begitu. Kalau saudara tidak mau, yang gak usah jadi siapa-siapa. Tapi kalau Tuhan sudah taruh di hatimu, you tidak bisa lari, Pak. You tidak bisa lari. Itulah harus kita pahami. Tapi still, we are not alone. Tetap ada Tuhan Yesusnya. Lihat tokoh-tokoh besar, mereka mati untuk Tuhan. Tetap ada Tuhan Yesusnya. Karena mereka menerima resiko yang tinggi. Mereka menerima panggilan yang berat, saudaraku. Ya, itu Paulus itu.
Ya, dia itu a man will die for his vision. Manusia panggilan itu akan mati untuk visi dia. Iya. Mafia aja bisa mati untuk visi dia loh. Kan memang mereka begitu. Lah kita yang benar. Kenapa why not? Kenapa kita tidak berani? Mereka yang tidak benar bisa mati untuk visi mereka loh saudaraku. Kenapa kita tidak kalau kita benar? Itu high rank, high risk saudaraku. Dan saudara jabarkan sendiri dengan kapasitas saudara sendiri-sendiri. Begitu. Bawa firman ini pulang. We are not alone. Saya gak tahu engkau gimana. Tidak ada sama sekali pesan sponsor. Biar firman hari ini saudaraku benar-benar masuk di hatimu. Pelan-pelan kamu cerna. Iya ya Tuhan. Kenapa pikiran saya tidak melihat kebesaran You di tengah-tengah hidup ini. Mari kita tunduk kepala sebentar. Saudara lihat diri saudara masing-masing. Coba perhatikan hidupmu. Bagian peristiwa yang besar, yang marah bahaya, yang sudah lewat. Tuhan halaukan, Tuhan luputkan. Tahukah engkau? Tuhan mau bekerja lewat bagian itu. Mau menghidupkan rohanimu. Tuhan mau pakai engkau. Tahukah engkau? Tuhan mau pakai dengan caranya Tuhan. Bahkan menjadi guru sekolah minggu aja kita perhitungan luar biasa. Tuhan mau pakai. Tuhan menggunakan banyak cara. Kau terhindari maut, penyakit berbahaya mematikan. Tuhan sembuhkan. Kau tetap tidak aware. Lihat diri masing-masing. Pemain musik maju ke depan. Cerna sebentar, diam sejenak. Gak usah lihat orang lain, lihat diri sendiri. Tuhan Yesus berkata, domba-dombaku mengenal aku, domba-dombaku mengenal suaraku. Seperti Bapa mengenal aku mengenal Bapa. Aku memberikan nyawaku buat domba-dombaku. Jikalau ada satu yang hilang, aku cari sampai dapat. We are not alone. Kita tak sendiri hidup ini, enggak sendirian hidup ini. Bapa selalu pelihara kita.